Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman sekalian. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya, meskipun lewat online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan eh, kemudahan dalam mencari ilmu ya. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama Ustadz Rizal di materi PKN ya, dengan kelanjutan materi tentang ASEAN ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan basmalah terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita dalam tolabul ilmi atau mencari ilmu. Baik teman-teman, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan lanjut ke materi PKN selanjutnya. Tapi sebelumnya, Ustadz akan membacakan ayat Al-Quran dari Quran Surat Ali Imran ayat 110 ya. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Baik teman-teman sekalian, materi selanjutnya tentang ASEAN adalah peran Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara. Jadi pembahasan kali ini adalah kita membahas apa sih peran Indonesia terhadap negara-negara ASEAN ya. Kemudian kenapa Indonesia ini menjadi negara yang paling penting dalam ASEAN. Nah, hari ini Ustadz akan membahas agar teman-teman memahami ya dari materi 1, 2, 3. Nah, ini materi terakhir untuk ASEAN ya. Bisa perhatikan baik-baik apa yang Ustadz sampaikan. Baik teman-teman sekalian, hubungan kerjasama selalu dibangun di kawasan Asia Tenggara. Itu selalu untuk apa? Yang seperti kemarin, satu untuk ekonomi, kemudian untuk pendidikan, untuk teknologi dan lain sebagainya. Jadi hubungan ini adalah sangat erat ya. Tidak hanya itu saja teman-teman, tapi hubungan sosial juga ya. Jadi Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam hubungan kerjasama tersebut. Peran Indonesia tersebut meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Hal itu sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Apa itu politik luar negeri Indonesia? Yaitu bebas aktif. Apa itu bebas aktif? Bebas artinya tidak memihak blok manapun. Jadi Indonesia ini tidak memihak ke negara manapun. Jadi Indonesia ini ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, maka Indonesia akan maju untuk membantu ya, tidak membela atau memihak negara manapun. Itu arti kata dari bebas. Sedangkan aktif mengandung makna selalu membantu upaya perdamaian dunia. Jadi maksud dari politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, itu seperti itu ya. Bisa ulangi lagi, bebas artinya tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif mengandung makna selalu membantu upaya perdamaian dunia. Nah, yang pertama adalah Indonesia itu mempelopori berdirinya ASEAN. Ya, berdirinya ASEAN diawali dari Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang diprakarsai oleh 5 negara yang waktu itu Ustadz sampaikan ya. Pada saat itu Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Indonesia ini memandang perlu adanya jalan kerjasama kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan netral. Nah, gagasan-gagasan itulah yang ikut mendorong terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Ya. Yang kedua adalah Indonesia ini sebagai perantara perundingan damai. Ya. Jadi Indonesia teman-teman, kalau teman-teman ketahui bahwa Indonesia ini turut membantu proses perdamaian dalam kemelut atau konflik di Kamboja yang sedang dilanda perang saudara. Dalam ekspansi Vietnam ke Kamboja, ya, dari masyarakat Vietnam ke Kamboja ini menimbulkan konflik, ya, yang nyaris ke perbatasan
Muang Thai. Jadi Indonesia ini diminta untuk menjadi penengah. Ya, penengah. Maksudnya apa? Penengah ini sebagai upaya perdamaian agar tidak terjadi konflik, meredam konflik di sana. Nah, ini perantara dari Indonesia. Jadi perantara perundingan damai ini dipercayai oleh negara-negara ASEAN kepada Indonesia. Selanjutnya adalah ketiga, memberikan fasilitas terhadap pengungsi. Ya. Jadi Indonesia ini memiliki peran yang sentral, teman-teman. Teman-teman harus bangga terhadap Indonesia. Jadi peran Indonesia terhadap negara ASEAN sungguh luar biasa, ya. Jadi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini sedang terganggu stabilitas keamanannya. Jadi Indonesia ini menyiapkan tempat, teman-teman. Ya. Tempat di mana? Di Pulau Galang untuk persinggahan sementara. Jadi Indonesia ini agar tidak menimbulkan korban jiwa atau adanya nyawa yang wafat atau meninggal, jadi Indonesia ini mempersilahkan bagi orang-orang atau masyarakat dari luar negeri untuk mengamankan dirinya ke Indonesia, dengan salah satunya adalah ke Pulau Galang, ya, untuk persinggahan sementara sampai kondisi negara ini aman kembali. Nah, Indonesia juga itu membentuk komunitas keamanan, ya. Gagasan teman-teman sekalian bahwa Indonesia ini merupakan negara yang untuk keamanan, untuk kesejahteraan yang dimana negara-negara ASEAN ini menyepakatinya, ya. Tujuannya untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan, tidak hanya dalam hal pertahanan militer saja, tapi juga dalam hal-hal non militer. Seperti apa? Terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Ya, hal itu untuk meningkatkan kerjasama bidang politik dan keamanan dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya, gerakan pembebasan Moro di Filipina. Ya, luar biasa kan Indonesia, selalu ada, ya. Indonesia membantu upaya perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Ya, Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar hidup damai dengan umat Muslim Moro. Pertemuan antara keduanya telah beberapa kali dilaksanakan pada tahun 1974. Kedamaian itu, teman-teman sekalian, didapat diwujudkan dengan pemberian jaminan kebebasan, ya, dalam kehidupan beragama bagi Muslim Moro. Karena pada saat itu, teman-teman sekalian, di Filipina itu umat Islam, ya, itu untuk beribadah saja itu dibatasi, ya, diusir, kemudian disudutkan, ya, sehingga Indonesia ini hadir di sana untuk memberikan suatu upaya perdamaian antara Filipina dan gerakan pembebasan Moro, sehingga umat Muslim di Moro itu ada jaminan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, terutama agama Islam, ya. Nah, yang terakhir, Jakarta Informal Meeting, ya. Pertemuan Ho Chi Minh City diadakan di Bogor 25 Juli 1988 dalam acara Jakarta Informal Meeting. Melalui forum ini, teman-teman, Indonesia berupaya mendamaikan negara-negara yang sedang bertikai, ya. Pertemuan ini membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris tahun 1989, dan pada tahun 1992 Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 6 poin peran Indonesia dalam negara-negara Asia Tenggara. Jadi teman-teman, Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena banyak sekali jasa-jasa Indonesia untuk apa? Untuk mendamaikan negara-negara atau meningkatkan suatu kapasitas atau kesejahteraan di berbagai macam negara, ya. Idenya, inovasi-inovasinya itu menjadi Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata, ya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah itu ya penjelasan dari Ustadz. Terima kasih teman-teman.
tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia, jaga iman dan imun. Baik, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.